Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaduna imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatizat, para hujjat, para masyayikh khusus Sanung selaku pimpinan Mahade yang senantiasa mendamping kita semua, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan bermanfaat hidupnya, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, para perindu surga, mudah-mudahan surga merindukan kita. Bukan kita doang yang merindukan, mudah-mudahan surga juga merindukan kita. Karena surga itu rindu sama orang muda yang hatinya cenderung ibadah. Mudah-mudahan kita yang masih muda diberi kesempatan untuk banyak ibadah. Itu bagian daripada surga merindukannya. Kita bersyukur malam hari ini dalam suasana yang mudah-mudahan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terbuka hati kita, terbuka niat kita, terbuka munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Syedul Ayyam, malam di mana setiap doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penghormatan terhadap malam ini adalah malam kemuliaan bagi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan selawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan adalah bagian daripada ajarannya, menghidupkan sunnahnya, mensyiarkan agamanya, dan ini semua semata-mata hanya kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali taklim kita, mari kita sama-sama berdoa semoga ilmu yang sedikit ini jadi ilmu yang bermanfaat, jadi nur, jadi cahaya kita di hidup kita, di alam kubur kita, dan insya Allah sampai ke akhirat. Mudah-mudahan ilmu ini menghantar kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilman wa sakharna ma'adadal jibala yusabbihna wa turkuna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabba Musa wa Harun wa Ibrahim wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, irzuqnal fahma warzuqnal ilma wal hikma wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah cukup hidayah untuk membuat kita hidup bahagia. Orang hidup itu yang dikejar bukan kesenangan. Hakikat hidup itu yang dikejar itu kebahagiaan. Kalau kesenangan itu sampingan, bukan pokok tapi sampingan. Jadi tujuan manusia menjalankan kehidupan ini, kerja capek, tujuannya untuk bahagia. Sebelum membahagiakan orang lain, entah itu anak istri kita, lebih dahulu kita bahagiakan diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang lain sementara diri kita nggak bahagia? Maka cukup hidayah jadi ukuran bahwa kita adalah orang-orang yang bahagia. Bahagia dalam arti yang tahu hanya pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang bahagia? Maka di sini malam hari ini saya sampaikan hanya satu jawaban, yaitu hidayah. Mana buktinya? Orang yang dapat hidayah, ingat sama Allah, itu bahagia. Walaupun dia misalnya nggak dapat apa-apa secara materi, tapi kalau dia dapat hidayah dari Allah,
Contohnya, orang dapat rezeki cuma 10.000, karena dia ingat sama Allah, dia bersyukur kepada Allah, karena itu bagian dari hidayah, menambah keyakinannya kepada Allah. Bahagia enggak? Bahagia. Jangankan orang dewasa yang sudah bisa berpikir membedakan yang baik dan yang buruk, anak-anak aja kalau mendapatkan hidayah dari Allah pasti bahagia, pasti dia bersyukur kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa orang yang melaksanakan kehidupan ini, yang mengatakan dirinya nggak pernah bahagia, itu kufur, Pak. Gue seumur umur nggak pernah bahagia, hati-hati itu, Pak. Ada orang ngomong kayak gitu. Emang bener sih, hidupnya belangsak. Habis ngomongannya, karena omongan itu doa. Gue hidup sama lu barengan dari mulai anak 1 sampai anak 6, tetap aja gue gak pernah bahagia. Hati-hati tuh, kufur itu, dicabut nikmatnya sama Allah. Kenapa gak bahagia? Karena emang gak ingat sama Allah, karena gak dapat hidayah, karena gak ibadah sama Allah. Jadi ngomongnya begitu. Kalau orang yang dapat hidayah, yang ibadah sama Allah, yang melaksanakan perintah, yang meninggalkan larangannya, gak bakalan ngomong begitu. Makanya hati-hati kalau ngomong. Dari anak 1 sampai anak 2, anak 3 nggak pernah bahagia. Ini biasanya yang ngomong kayak gini siapa? Perempuan. Makanya ini laki-laki nih yang merasa punya laki, yang merasa suami, ingetin tuh, nggak boleh bini ngomong kayak begitu. Kurang bahagia apa? Duit gua kasih, apa aja gua kasih buat lu semua, tetap kurang, nggak cukup. Manusia ngikutin cukup, nggak ada jaminan bahagia. Lurah yang gajinya besar, camat yang gajinya besar, pengusaha yang duitnya banyak, nggak jamin bahagia. Bahagia itu adanya diingat sama Allah, adanya di hidayah. Udah tua begini, udah penyakitan, udah serba salah, perasaan hidup nggak pernah bahagia. Hati-hati, itu omongan kufur. Dalam soal kehidupan, banyak manusia kalau nggak diingetin suka lupa. Makanya orang ngaji itu tujuannya saling ingetin. Yang merasa belum bisa diajarin biar bisa. Biar bisa apa? Minimal ingat sama Allah aja. Insya Allah bahagia. Alhamdulillah ya Allah, sampai hari ini masih bisa ngerokok. Alhamdulillah sampai hari ini bisa makan. Alhamdulillah sampai hari ini masih bisa baca Quran. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, meninggalkan larangannya. Inilah cukup bahagia. Walaupun mungkin makan cuma ketemunya tempe doang, tapi tetap ucapan syukur kepada Allah yang menjadi wasilah hidayah, kekuatan iman, sehingga kita ingat sama Allah. Itulah kebahagiaan. Ya, itulah kebahagiaan. Jangan dipikir orang punya jabatan bahagia, punya gaji gede bahagia. Enggak. Tolak ukurnya cuma satu, hidayah. Kalau kita lupa sama Allah, pasti nggak bahagia. Adapun tingkatan kebahagiaan, ini perlu disampaikan. Tingkatan kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama kesenangan, yang kedua kenikmatan. Orang yang jauh sama Allah, yang mungkarat, yang maksiat kepada Allah, pasti bukan tujuan bahagia, tapi tujuannya adalah kesenangan. Daripada pusing, dengan gua KKP, mabok, senang, hurah-hurah. Iya, apa bahagia? Kelihatannya itu pulang pusing. Nggak ada bahagia-bahagianya, bohong itu bahagia yang laibun walahun, fatamorgana, bahagia cuma hayalan. Itu namanya kesenangan. Tapi yang dimaksud dengan bahagia yang menjadi tujuan hidayah Allah adalah kenikmatan. Semuanya nikmat, itu namanya bahagia. Makan pakai nasi yang murahan, pakai beras yang murahan, nikmat, bahagia. Kenapa? Makannya sama anak, sama istri. Bahagia enggak? Walaupun cuma makan asin. Apalagi mau bulan puasa, udah mikir puasa aja belum, baju udah dipikirin,
sepatu udah dipikirin, sendal udah dipikirin, beras disiap-siapin. Ya nggak ada salahnya sih begitu. Cuman ya begitu-gitu amat. Untuk mengejar kenikmatan kebahagiaan itu bukan itu. Sambut Ramadan dengan hidayah, memperbanyak apa? Ingat sama Allah, ingat dosa. Makanya bulan ini adalah bulan taubat. Masih bulan Sa'ban kan? Bulan taubat. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan di mana disebut bulan Nabi. Siapa pengikutku, siapa hamba-hamba Allah yang di bulan Sa'ban betul-betul tubu ilallahi taubatan nasuha, maka terbuka hidayah rahmat Allah karena dia senang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Itulah bedanya antara kesenangan dengan kenikmatan. Kalau nikmat panjang Pak, dari mulai anak-anak sampai tua, sampai ke liang kubur, sampai ke akhirat, sampai ke surga, nikmat itu panjang. Tapi kalau kesenangan sesaat, bikin pusing yang ada, bikin masalah yang ada, bikin tambah azab Allah, bikin tambah laknat Allah. Kalau orang ngejar kesenangan, tapi kalau orang ngejar kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan yang panjang. Nikmat hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah, nikmat alam kuburnya karena banyak pahala yang mengalir kepadanya, nikmat di akhirat orang-orang pada kepanasan, dia mah adem aja karena amalnya banyak. Di surga nggak banyak pertanyaan karena semuanya dilakukan karena Allah, dijawab lillahi ta'ala. Semua yang dilakukan lillahi ta'ala, semua yang dilakukan ikhlas karena Allah, tanpa ada kepentingan apapun kepada manusia, karena tahu tujuan kenikmatan adalah kebahagiaan. Nah, untuk bisa meraih itu semua, cukuplah Allah yang memberikan kenikmatan, karena Allah lah yang mengatur kehidupan ini, yang menentukan hidayah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya di akhir khutbah sering saya sampaikan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW, orang Islam, diingetin toh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, untuk berbuat baik dan berbuat adil. Arti adil bisa menempatkan kapan, di mana, dengan siapa kita. Bagaimana kita mengajak untuk berbuat baik, bagaimana kita mengajak untuk melakukan ibadah. Enggak sembarangan seorang dai itu harus paham dengan siapa dia bicara, tahu enggak dia latar belakangnya, bagaimana dia bisa meraih, mengajak untuk bisa beribadah sementara keadaan tidak memungkinkan. Lihat situasinya. Maka itulah bagian daripada metode dakwah. Adil itu bukan cuma hakim doang yang ngomong adil. Kita ini manusia biasa, wajib diperintahkan untuk berbuat adil. Kalau sebagai pengusaha, ya pengusaha aja, jangan recokin ustadz. Itu mah urusan ustadz. Kalau bagian teknisi, udah bagian teknisi aja, gak usah bagian marketing, gak usah pusing. Udah masing-masing bagiannya, jangan semuanya digarap. Nggak benar itu. Yang benar itu the right man on the right place, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian masing-masing. Soal hukum, ustadz kalau hukum fikih emang jago-jago, emang ngaji hukum fikih. Tapi hukum perdata, pidana, ustadz jarang ada yang tahu. Kudu nanya sama sarjana hukum, sama master hukum. Karena gelarnya juga beda, SH sama SHI. Kalau sarjana umum itu, sarjana hukum itu nggak ada I-nya. Kalau sarjana Islam, hukum itu ada gelarnya SHI, sarjana hukum Islam. Kalau orang dakwah, sarjana sosial Islam, makanya gelarnya SOSI. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi, untuk mengejar kesenangan sementara, tapi untuk mengejar kebahagiaan adalah kenikmatan, itu panjang. Makanya hidayah itu panjang. Mempertahankan hidayah itu enggak sesaat, enggak sewaktu-waktu, enggak per hari, tapi sepanjang hidup.
Itulah yang namanya kebahagiaan, menjaga hidayah. Cukup hidayah Allah yang menjaga kita untuk bisa menjadi orang yang bahagia. Itu kalau mau bahagia. Kalau mau belangsak bodo amat, yang penting udah gue sampein. Ya kan? Mau sungsang sumbel, lu jangan ngejar dunia sampai miring-miring, sampai sengklek-sengklek, tetep aja nggak pernah cukup urusan dunia mah. Makanya Allahul Kafi, Allah yang mencukupi. Kalau kita yang cukup, nggak ada cukupnya manusia mah. Al-hakumut takasur. Mau munggah 10 lantai, 20 lantai, naik sampai 100 lantai rumahnya, gak ada habisnya. Lihat tuh bintang-bintang Bollywood rumahnya. Udah kayak hotel. Tetap aja yang diterima cuma satu kamar. Yang ngepel yang kasihan mah dari atas sampai bawah, ya kan? Bersyukur kalau ada yang kerja begitu mah. Tapi kan jarang orang Indonesia kerja sama artis. Namanya beruntung yang kerja sama artis, gajinya gede. Kalau biasa-biasa sama ukuran standar. Saya lanjutkan ayat tadi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba. Kalau kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik, orang dekat dulu. Nih jamaah, teman, tetangga, kawan akrab, sahabat, yang dekat-dekat dulu. Jangan orang belum kenal, baru kenal, gayanya udah kayak sok kenal bener, kayak udah tahu semuanya aja. Yang hari-hari dicuekin. Ini ciri orang yang dicabut nikmatnya sama Allah. Kesannya lu lupa lu mengenal sama kawan lama. Muntang-muntang, wih guru besar, guru yang hari-hari dicuekin. Gue mau ngingetin doang ini, jangan tersinggung ya. Yang baru sekali-sekali, setahun sekali gue belum tentu dia nongol. Ini gue yang tiap hari datang dicuekin, walat tuh, hati-hati lu, cabut nikmatnya. Loh, iya, ini perintah Allah. Wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perintah Allah jelas, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu dari orang yang dekat. Karena dosa itu nggak jauh dari orang yang dekat. Apalagi laki bini tiap hari ketemu, ada dosanya. Entah ngomel, entah nggak suka, pasti itu. Makanya sebelum Ramadan saling memaafkan. Disitulah hidayah. Disitulah yang mencukupi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Coba aja kalau yang suami istri nggak yang nggak saling maafkan, nggak nemu bahagianya. Iya. Berani terbuka, ya, berani saling minta maaf, nggak dapat bahagia kalau nggak berani. Apalagi nunggu, lu kan bini gua, lu aja duluan, lu enggak ya gua enggak, repot kalau begitu, nggak dapat bahagia. Soal agama bukan masalah tua atau muda, bukan soal laki atau perempuan. Soal agama, siapa yang duluan, itu yang akan mendapatkan kebahagiaan. Minta maaf duluan, ya. Jujur duluan, ya, nolong duluan. Yang duluan itu yang utama, yang lebih afdol. Nah, kalau yang sengaja nunggu itu ciri munafik. Orang munafik begitu. Dia mah tuaan gua, biarin aja dulu kesini. Sombong itu. Islam mengajarkan orang yang dapat bahagia itu adalah orang yang minta maaf duluan, yang ngelihat tua atau muda, nggak ngelihat engkong paman, enggak. Sekalipun kita guru sekalipun, yang duluan yang minta maaf itu yang bahagia. Itu yang mendapatkan kenikmatan. Makanya tadi tinggal pilih, mau dapat senang apa mau nikmat. Kalau senang masa saat. Hari itu dia senang, menang dia. Nah, sombong dia. Tapi hanya sebatas itu. Tapi kalau misalnya sudah sampai kenikmatan, panjang. Dan amal itu terus mengikuti kita. Karena ketika kita meninggal dunia pun, semua ditinggalkan. Yang ikut cuma amal doang. Inilah bagian daripada amal soleh kita. Untuk mengerti arti bahagia, untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Karena inilah Allah yang mencukupi. Kemudian untuk bisa meraih itu semua, harus ada di diri kita sifat qanaah. Tahu qanaah?
nerima. Orang Jawa bilang nerimo. Ya apapun yang di sini ya nerima. Ya, nerima. Ini mau buat pelajaran doang, nerima. Ya nerima, saya mah nerima aja. Ikhlas. Saya lagi ngomong lu pada makan, gua nggak dikasih, nggak apa-apa. Masa gua lagi makan ngobrol nggak mungkin. Ya. Ini mah buat pengalaman aja. Ya. Kalau saya mah bawel nggak apa-apa. Dan kalau guru lain cuma digremet doang, kalau saya mah diomongin. Lu amat. Yang penting apa? Satu bagi saya. Sesuatu itu wajib diingetin. Makanya saya mah ngomong aja. Ya. Sama kan manusia kan harus diingetin, saling mengingatkan. Nggak mesti murid diingetin, guru juga suka lupa, ingetin. Ya. Ya, kalau mau kayak gitu tadi sebelum itu keluarin makan, udah ngaji, lu enak makan gua ngomel. Kan gitu jadinya. Ya ikhlas saya menerima qanaah. Ya, qanaah. Nah, ini sifat orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Qanaah. Karena qanaah itu menerima apapun yang Allah berikan, dia terima. Dari mulai diri, tubuhnya, wajahnya, bentuk badannya, itu dia terima. Gak ada dia rasa penyesalan, ya Allah kenapa gua gak dilahir sama dari orang tua yang artis, enak hidupnya, kenapa gua lahir dari orang susah jadi orang susah nih. Nah, itu namanya nggak terima, nggak qanaah. Tapi kalau qanaah, hidup itu dijalani, tinggal kita ngimbangi dengan mendapatkan kebahagiaan ibadah. Kalau nggak terima, ini alamat belangsak, alamat sengsara, alamat diazab sama Allah. Karena nggak pernah nerima apapun yang Allah berikan. Ngingetin juga nih, nggak semua nggak semua manusia, tapi semua profesi pasti, ya. Apalagi profesinya ustadz, dikasih cepet nggak terima, nggak ngomong-ngomong, tapi ngomongnya sekampung, itu namanya nggak nerima. Orang yang qanaah ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah karena dia bersyukur. Karena Allah masih memberikan kenikmatan sama dia. Nikmat bagaimana? Nikmat yang dia rasakan itu betul-betul dia nikmatin. Dapat 10.000, alhamdulillah. Dapat 20.000, alhamdulillah. Dapat 100.000, alhamdulillah. Dapat 1.000.000. Enggak beda, orang kita dapat 1.000.000 mah alhamdulillah banyak, alhamdulillah sampai panjang. Ini kunci sebenarnya qanaah ini dalam hidup. Banyak orang nggak terima dalam hidupnya. Kenapa? Karena kurang dapat hidayah, makanya nggak pernah cukup. Kalau ngikutin manusia nggak ada cukupnya. Hari ini makan tempe, besok punya keinginan mau makan bebek misalnya gitu. Untuk bisa meraih, bisa beli itu kan harus kerja, harus usaha. Nah, orang qanaah itu kencang usahanya, nerima apa yang Allah berikan hasilnya. Karena yang menentukan hasil itu bukan manusia. Kerjaan cuma profesi, Pak. Kerjaan cuma profesi. Keberkahan mah belum tentu sama. Sama-sama pegawai negeri, sama-sama lurah, rezekinya beda-beda. Lurah Tangerang punya Robicon, lurah sini Kijang aja dicurigain. Itu contoh tuh. Kalau mau cukup, berkah, bahagia, tenang hidupnya, nggak ada uber-uber. Ini bagaimana hidupnya mau qanaah? Orang caranya nggak bener. Nah, terakhir saya sampaikan kepada jamaah sekalian, ini gunanya ngaji praktek tuh begitu. Makna daripada hatta zurtumul maqabir itu semua manusia tanpa kecuali. Sekarang banyak, jangankan orang biasa, profesi ustadz aja sudah dikasih motor keren, sudah dikasih mobil keren, sekarang pakai mobil Ferrari. Bayangin aja. Bukan iri, bukan.
sesuai dengan keberadaan kita. Kalau memang kita sederhana, ya sederhana aja, biasa aja, keles, kan begitu. Kalau itu udah mewah, udah berkelas, udah wah, apapun alasannya, tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan. Karena disitulah arti daripada al-hakumut takasur, berlomba-lomba gaya dalam soal urusan dunia. Kalau untuk ukuran tasawuf, berlomba dalam urusan dunia, tidak ada sifat qanaah, maka hidupnya tidak penuh dengan keberkahan. Ilmunya nggak berkah, amalannya nggak berkah, umurnya nggak berkah. Banyak orang tenar sebentar cepat mati. Sengaja, kenapa? Karena dicabut keberkahannya sama Allah, nggak sempat nikmatin. Kalau yang panjang keberkahannya, karena dia tahu makna berkah itu, karena itulah tujuan kebahagiaan hidup. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasan. Hasan itu baik, artinya bahagia. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Ketemu siapa aja dia bahagia. Itu ciri orang yang bahagia, itu ketemu siapa aja bahagia. Mau ketemu maling, mau ketemu garong, mau ketemu orang alim, bahagia. Kenapa? Hatinya udah bahagia, karena itu makhluk Allah. Wajib kita bahagiakan. Apa yang bisa kita lakukan supaya dia bahagia? Itulah orang bahagia. Nah, kalau orang yang milih-milih, ini mah bos, ini mah pemulung, pandangannya sudah beda. Itu ciri orang nggak pernah cukup, nggak pernah bahagia. Praktek aja kalau nggak percaya. Ini gaul milih-milih. Gue mau ustadz ini aja lah, yang penting gue dapat dari dia. Nggak bakalan puas. Iya kalau dari kita dapat, kalau enggak, lu mau tungguin dia. Emang mau tiap hari? Lu pikir aja. Jangan pernah berharap sama manusia. Semua kembali kepada Allah. Inilah gambaran secara umum. Kalau memang kita menjalankan yang namanya cukup, hidayah itu menjadi kebahagiaan. Karena ini bagian daripada hidayah. Berjumpa manusia karena Allah, berpisah kepada manusia itu karena Allah. Nggak pilih manusia yang mana. Selama itu manusia, wajib kita menyampaikan salamnya. Wajib kita peduli kepada mereka. Wajib kita pandang dengan rahmat Allah, bukan dengan kebencian. Ini penting saya sampaikan. Karena apa? Karena banyak sekarang orang kalau bukan kelompoknya nggak mau. Masjid kelompok sendiri. Ada kan yang begitu? Nggak bisa gabung sama yang lain, asal ngeliat yang beda udah nggak mau aja. Habib sendiri, kiai sendiri. Bukan ajaran Islam itu. Ajaran Islam itu semuanya sama. Kalau kita mandang Rasul, Rasul nggak pernah beda-bedakan. Nggak ada perbedaan. Urusan kemuliaan, perbedaan di mata Allah, bukan di mata manusia. Kita nggak tahu pas kelas Qais Al-Qarni aja orang biasa, tapi dia ahli surga. Mana yang alim disebutin? Jarang. Justru inilah ajaran Islam. Jangan suka nyepelein hal yang kecil. Kita beramal niat karena Allah, walaupun kita cuma ngangkat-ngangkat doang, tapi karena Allah itu besar di mata Allah. Asal niatnya lillah. Walaupun kita bantu miliaran, kalau niatnya cuma karena manusia, percuma. Tidak akan pernah sampai kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ruh hari ini, bulan Sya'ban ini, para ruh hidup. Karena sering dibacain doa, dikirimin Fatihah, hidup mereka, terpanggil mereka. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan roh katanya. Bulannya para arwah. Arwah itu menanti doa kita, arwah itu menanti kiriman kita, bacaan-bacaan kita, amal-amalan kita. Maka perbanyaklah di bulan Sya'ban ini kita untuk meraih kebahagiaan. Bahagia kita, bahagia orang tua kita. Tapi bahagia orang tua udah pasti ke kita. Tapi bahagia kita belum tentu bahagia orang tua. Untuk membuktikan kebahagiaan cukup dari Allah, maka jadilah anak yang soleh, anak yang menjaga hidayahnya Allah. Karena inilah tolak ukur agar kita bisa membahagiakan orang tua kita.
Kalau kita soleh, kuat hidayahnya, dan yakin akan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yakin yang mungkin dulu orang tuanya belum haji, sekarang semangat dia akan dapat hidayah, berusaha sampai dia ngumpulin duit bisa berangkat haji, padahal dia sudah haji, tujuannya untuk badan orang tua. Bahagia nggak orang tua? Bahagia. Itu kalau bahagia, nikmat itu panjang. Jangan ngumpulin duit, beli sawah, beli sawah, beli sawah, beli sawah, beli sawah. Bapaknya udah tahu belum haji, udah mati duluan. Ini anak durhaka yang begini, nggak dapat hidayah, nggak cukup, nggak akan pernah cukup. Tapi kalau dia badalin haji orang tuanya, insya Allah dicukupkan sama Allah. Begitu juga, walaupun dia memang nggak mampu secara materi, tapi dia ingin bahagian orang tuanya, dia beramal soleh, niat pahalanya buat orang tua, walaupun cuma 1.000 2.000, itu pun sama bisa membahagiakan orang tua. Orang tua bangga depan Allah, lihat anak saya soleh, walaupun dia nggak cukup secara ekonomi, tapi dia masih mau sedekah, masih beramal, masih melakukan kebaikan, masih menjalankan perintah Allah, ibadah sebaik-baiknya, dan setiap hari kirimkan doa buat orang tuanya. Bahagia nggak orang tua? Inilah yang dicukupkan arti nikmat. Nggak cuma buat orang yang hidup, yang meninggal dunia juga bahagia karena ngelihat kita baik-baik aja. Ngelihat kita nih, mereka itu ngelihat kita, Pak. Kita aja nggak ngelihat dia. Iya. Apalagi bulan ruah begini, kita nggak ngerasa diawasin aja. Kalau yang paham itu orang tua yang sudah meninggal, paman, bibi, orang-orang terdekat itu pada nyamperin, Pak. Lu nggak ngirimin gua lo? Oh, kalau begitu gimana? Oh iya, lupa Kong. Tuh hari begitu. Beneran. Bukan lupa Kong, ngerokok 2 bungkus sekaligus. Enggak. Kirimin Fatihah, doain. Anu bin Anu, sebutin. Ya kalau nggak mentok juga, kalau orang yang pernah hidup bareng, pernah ngeliat, paling enggak kalau sebutin namanya, tahu mukanya, insya Allah cepat. Kalau kiriman nggak tepat alamat kan kadang-kadang ngaco juga. Nah kita mah prasangka baik aja, Allah maha tahu ya, tapi yang lebih abdol itu yang tahu, lebih enak. Lebih-lebih orang tua kita, masa iya anak nggak tahu orang tuanya, masa iya nggak kegambar muka orang tuanya, masa nggak kegambar kebaikannya, masa iya kita nggak terima kasih sama orang tua. Kita bisa bahagia karena orang tua, makanya wajib kita bahagiakan orang tua. Itu namanya orang yang dicukupkan hidayahnya, kebahagiaan sama Allah. Kalau kita sendiri lupa sama diri, apalagi sama orang tua yang senang-senang, yang kan happy-happy, mabok, dari sini pindah ke sono, dari hotel ono pindah ke sini, nggak bakalan habis. Yang ada orang tua belangsak, lu nyungsep, nggak ada bahagianya. Makanya Islam itulah jawabannya, arti bahagia sesungguhnya. Ya, insya Allah orang yang bahagia itu nikmatnya panjang. Dah segini aja ya. Nah, terakhir maklum. Bahasa maklum ini bahasa yang saya sampaikan mudah-mudahan nyambung, karena saya pakai bahasa Indonesia. Kalau saya pakai bahasa Arab semua takutnya nggak nyambung. Ya, pakai bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya mengisi rohani kita, bersihin daripada sifat-sifat yang membuat hidayah ini dicabut sama Allah. Jangan diomongin dalam hati, kayak bener aja. Itu yang begitu susah masuk hidayah itu. Diingetin bukan terima kasih, yang ada ngambek. Itu dicabut hidayahnya. Jangankan orang biasa, setiap hari jadi imam, tapi kalau diingetin ngambek, ujung-ujungnya sulh khotimah itu. Mantan imam mati lagi megang botol, lagi mabuk, kan brengsek gitu. Ada begitu. Auzubillah, mudah-mudahan kita mau jangan. Biarin dulu-dulu mah kita mungkin belum ngerti, sekarang udah mulai ngaji, udah mulai ngerti, paling enggak sadar diri bahwa kita melakukan ini semata-mata kita berusaha membahagiakan orang tua, membahagiakan anak istri kita, agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan. Jangan bicara kesenangan, kalau kesenangan malu sendiri.
Ya buktinya lu sekarang makan sendiri, nggak ingat bini, ayo ingat anak, senang sendiri kan. Kalau bahagia, coba lu makan bawa pulang sama anak bini, beda nggak bahagianya? Nikmat. Makanya yang bujangan berburu kawin. Ya. Itu untuk mendapatkan separuh agama, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Kalau bahagia yang separuh itu bujangan, Pak. Kalau sempurnanya bahagia itu karena punya anak, punya istri. Karena itulah separuh agamanya. Dia sempurna bahagianya, ya suruh nikah. Baru nanti punya anak. Bagaimana mau punya anak kalau nggak nikah? Ya, jangan tersinggung. Ingetin doang saya mah. Untuk apa? Cukup bahagia itu dari apa? Dari hidayah Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan yang panjang. Karena apa? Gambaran itu adalah gambaran akhirat. Di mana? Dunia. Mau lihat bahagia dunia, insya Allah bahagia akhirat. Dunianya udah bahagia, dunianya udah nikmat, insya Allah akhiratnya jauh lebih nikmat. Kuburannya mendapatkan raudhah min riyadil jannah, jadi taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena itu nikmat, karena itu bahagia, bukan kesenangan. Ya, ini bahasanya berbeda. Nah, ngaji itu untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmatnya ngaji di situ. Introspeksi diri, evaluasi diri. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti ibadahnya tambah meningkat. Ibadahnya tambah meningkat, tambah kuat. Ya, jangan kebanyakan tidur. Udah bulan-bulan di luar Ramadan tidurnya banyak, ini Ramadan kebanyakan tidur juga. Memang benar sih tidurnya orang puasa. Tapi jangan tidur dari habis subuh sampai maghrib. Itu bukan tidur namanya. Nah, setengah mati, pingsan itu namanya. Ya. Tapi perbanyaklah untuk mencukupi kebutuhan kebahagiaan kita hanya satu. Ingat sama Allah. Insya Allah bahagia. Ingat sama Allah, insya Allah cukup. Ingat sama Allah, insya Allah nikmat. Di luar daripada itu tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Itu kuncinya. Itulah Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Hidayatul Hidayah. Kekuatan hidayah itu adalah kekuatan kebahagiaan. Kalau bukan hidayah, manusia tidak akan pernah mendapatkan arti bahagia sesungguhnya. Mudah-mudahan saya sampaikan seperti ini pada jamaah, semuanya jadi orang-orang bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Mohon maaf, Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.